Analisa market mingguan untuk gold, oil, dan Nasdaq 9 sampai 13 September 2024. Oke Sobat Traders, kita akan bahas untuk analisa market mingguan gold, oil, dan Nasdaq. Tapi sebelum itu kita review dulu ya bagaimana pergerakan market pada minggu yang lalu, apa saja yang terjadi, dan bagaimana perubahan untuk market gold, oil, dan Nasdaq. Oke, kita langsung aja review dulu pergerakan market minggu yang lalu. Nah, fokus untuk market minggu yang lalu adalah data tenaga kerja ya, tenaga kerja Amerika Serikat atau NFP bulan Agustus. Kita lihat bahwa dari data NFP tersebut hasilnya mix ya, Sobat Trader. Kita lihat di sini ini ada previous forecast dan actualnya. Oke, untuk dolar indeks minggu lalu mencatat penurunan minus 0,48%. Sobat Trader bisa lihat sempat menyentuh level lower 100.490 ya. Kemudian pada hari Jumat harga agak rebound ya, meskipun masih mencatat penurunan tapi rebound dari 100.49 ditutup di 101.090. Dan untuk gold minggu yang lalu kita lihat harga fluktuasi cukup besar, naik ke 2528.88 turun ke 2471.79 dan close pada hari Jumat kemarin di bawah 2500, yaitu di level 2495.84. Ini mencatatkan penurunan mingguan minus 0,31%. Jadi dolar juga masih minus dan gold juga minus pada minggu yang lalu. Kita lihat reviewnya. Data NFP kemarin hasilnya mix. Ini membuat traders menjadi ragu ya akan berapa besar angka penurunan suku bunga The Fed. Untuk penurunan suku bunga memang sudah hampir dipastikan akan terjadi pada pertemuan FOMC September. Tapi mulai ada keraguan berapa angkanya ya, apakah 0,25 atau 0,15 ya, atau lebih besar 0,50. Oke, kita lihat setelah NFP kemarin dolar rebound sedikit ya dan goldnya turun. Dan untuk oil pada minggu yang lalu mencatatkan penurunan 8% karena harga minyak mentah ini ya turunnya itu karena adanya kekhawatiran market tentang pasokan dan permintaan global. Jadi OPEC ini menunda rencananya untuk meningkatkan produksi minyak 180.000 per barrel per hari hingga nanti di Desember. Jadi belum ada perubahan dari OPEC. Kemudian dari China juga ya, data-data ekonomi China yang kurang bagus pada minggu yang lalu memberikan kekhawatiran akan melambatnya pasokan minyak. Oke Sobat Trader, jadi kita akan lihat untuk minggu ini ya, apa saja yang perlu kita perhatikan. Ada data penting apa pada minggu ini. Kita fokus untuk market gold, oil, dan Nasdaq. Data minggu ini adalah data CPI atau Consumer Price Index atau data inflasi Amerika Serikat. Ada 3 data yang dirilis ya, kita lihat, yaitu ada Core PCE, CPI untuk month to month, dan CPI untuk year on year. Yang penting itu adalah biasanya kita lihat di CPI ya bulan Agustus dibandingkan dengan Agustus tahun lalu atau year to year. Ini ada penurunan dari 2,9% menjadi 2,6%. Ini bagus sebenarnya buat ekonomi Amerika karena inflasinya turun. Tapi kalau kita bicara untuk trading, maka ini memang disukai oleh The Fed ya. Memang langkah mereka adalah untuk menurunkan inflasi. Oke Sobat Trader, jadi ini semakin memberikan penegasan untuk penurunan suku bunga pada pertemuan FOMC September. Jangan lupa masih ada juga geopolitik yang perlu tetap dipantau ya. Kemudian untuk trading oil, perhatikan data cadangan minyak mentah Amerika pada hari Rabu jam 21.30. Karena kalau data cadangannya semakin bertambah, itu bisa melemahkan harga minyak. Tapi kalau cadangannya lebih rendah daripada yang diperkirakan, itu bisa mendongkrak harga minyak naik. Oke, kita akan bahas secara teknikal. Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk gold dan dolar ada mengalami penurunan untuk mingguan. Sobat Trader bisa lihat kalau untuk dolar indeks sebenarnya sudah
turun di bawah support trendline untuk daily ataupun juga weekly. Jadi memang tendensinya untuk dolar ini masih cenderung turun ya sobat trader, secara garis besar trennya masih turun. Tapi untuk dalam waktu yang lebih pendek, paling tidak sebelum data inflasi, kita lihat dolar ada peluang untuk rebound dan resistensinya adalah di 101.83. Itu adalah harga tertinggi minggu yang lalu. Jadi kalau harga mendekati level 101.83, sobat trader berhati-hati dulu ya, apakah harga akan pullback atau harga akan terjadi breakout ya, karena itu adalah petunjuk untuk berikutnya. Sementara untuk gold, kita lihat pergerakan gold dalam 2 minggu ini ya, paling tidak dari minggu keempat Agustus kemarin, harganya ranging sobat trader. Bisa dilihat ranging di sini, yaitu harga menyentuh level tertinggi di 25, 28, 25, 30 itu sempat beberapa kali ya, mungkin sekitar 5 atau 6 kali. Kemudian harga juga turun ke level 24, 70-an, itu sekitar 4 kali juga. Jadi harga ini ranging atas bawah ya. Supportnya 2470-an dan resistennya 2531. Jadi harga sekarang ini ada di tengah-tengah. Sobat trader sebaiknya mengincar harga posisi buy di sekitar support atau sell di sekitar resisten untuk trade yang lebih besar. Tapi kalau untuk trade daily, sobat trader masih tetap bisa mengambil peluang-peluang dengan menggunakan pola-pola harga ya yang terbentuk pada H4 atau H1 sobat trader. Nah, untuk minggu ini sebaiknya menunggu data CPI pada hari Rabu sobat trader untuk mengetahui arah yang lebih jelas. Oke, dan kalau break di bawah 2470, maka targetnya bisa lebih jauh lagi ya sobat trader. Kita bisa mencari lagi kira-kira ke sini. Kita lihat pakai D1 ya. Oke, kita bisa cari garis di sini sobat trader kalau turun di bawah 2470 ya di sini. Paling terdekatnya adalah sini ya, 2456. Ini bisa menjadi target untuk penurunan apabila tembus 2470. Dan kalau break 2531 berarti dia akan cetak lagi all time high yang baru. Jadi sebaiknya untuk trade yang lebih besar tunggu data inflasi. Oke sobat trader, kita lihat untuk oil. Pada minggu ini oil jatuh tajam dan apakah masih akan terus turun? Kita lihat sementara penurunannya tidak break low ya. Kita lihat tidak terjadi break low karena harga penutupan di atas lower pada November 2023. Dan kita lihat ini ada peluang meskipun masih kecil ya. Paling tidak bisa rebound dulu tipis ke arah sini sobat trader, 69 ya, ke arah 6980 atau 70. Kita lihat nanti apabila break di atas ini, di atas level 70.09, maka ada peluang untuk naik ke 7071 sampai 71.30. Jadi kalau untuk incar sell sebaiknya di harga tertinggi 7071 sampai 7130. Untuk buy di awal minggu ini masih ada potensi untuk buy dulu ke arah 71 dan 771. Oke, untuk Nasdaq kita akan lihat minggu yang lalu Nasdaq jatuh tajam sobat trader. Kita lihat harga turun sampai ratusan pips ya. Kita lihat dalam 1 minggu kemarin turun tajam sekali sampai 1153 pips. Kita lihat bagaimana untuk minggu ini. Minggu ini berarti kalau kita lihat dari harga minggu yang lalu di mana harga tertingginya membentuk lower high. Berarti ini kecenderungannya adalah turun. Kita lihat harga tertinggi ini di bulan Juli, kemudian tertinggi pada minggu yang lalu, lebih rendah daripada 2 minggu yang lalu dan 1 bulan yang lalu. Jadi ini cenderung bearish. Baik, kita lihat sobat trader kemana harga akan cenderung turun. Kita lihat ya. Kita bisa pakai untuk Fibonacci retracement. Oke, kita bisa mencari peluang untuk sell untuk Nasdaq ketika harga akan ke area premium ya sobat trader. Kita lihat sini. Jadi kita bisa menunggu harga rebound ke
19.200 atau 19.400 untuk mengincar posisi sell. Targetnya ke 18.400 atau lower pada Agustus awal ya, 1,5 bulan yang lalu. Oke sobat traders, jadi minggu ini banyak peluang baik gold, oil juga Nasdaq. Setelah data inflasi kemungkinan arahnya akan lebih besar lagi sobat traders. Jadi manfaatkan peluang-peluang untuk jangka pendek sebelum data inflasi dan untuk yang lebih besar lagi setelah data inflasi pada hari Rabu malam. Jangan lupa selalu membatasi resiko Anda. Trade di Java Global Futures. Salam profit.